ke-60, jaga hati. Baby berangkat seperti biasa ke kampusnya. Kali ini ia dapat sedikit waktu suaminya. Jadi dia bisa diantar. Katanya si Hamad sengaja keluar sebentar. Entah ada apa. Baby yang digonceng mendekatkan dirinya. Memeluk pak suami dari belakang. Kenapa sih mas? Kok kayak kabur kamunya? Ada rapat. Tapi Hanan gak mau ikut. Dia mau datangnya rapat kedua. Ya gak bisa. Aku seret dia. Jadi dia di sana. Akunya izin dulu. Aku bilang aku izin antar istri kuliah. Ya ampun. Terus mas? Apa gak heboh? Aku ini ustadz biasa di pondok. Untuk apa pada heboh? Kalau Hanan yang bilang begitu tiba-tiba baru pada heboh deh. Jawab Hamad. Baby turun dan mencium tangan suaminya. Rasanya gimana gitu diantar ke kampus sama suami sendiri. Uhui banget pokoknya lah. Kalau bisa jemput. Aku ngarep loh mas. Ucapnya nyinyir kuda. Hamad hanya mengelus kepalanya. Modus. Baby berbalik setelah berpamitan. Lalu menuju kelasnya yang pertama. Kelas rupa dasar. Ah ya. Apa dia sudah bilang kalau dosennya yang ini namanya Pak Baim. Tapi gak pakai wong. Yang dibilang masih ada hubungan teman sama Ning Ningrum. Baby sudah bertemu si pria berkulit putih dan bermata kayak Cindo itu. Jadi ini pertemuan keduanya. Ia duduk dan seperti biasa membuka bukunya. Lalu pelajaran dimulai seperti biasa. Bekal anak DKV kalau masih semester 1 itu ya pensil dan kertas. Persis apa yang dilakukan Baby saat ini. Ia mengikuti arahan dan melakukan apa yang diminta sang dosen. Beberapa kali ia beradu tatap sama si Pak Baim tapi ia cuekin saja. Kelas selesai. Lalu Baby menuju ke arah kantin untuk makan. Ia memesan makanan anti kacang yang bisa ia buat cemilan. Baby sudah kenalan dengan beberapa teman sebayanya. Tapi yang gak terlalu dekat juga sih. Jadinya ya gini. Di kantin cuma sendirian. Ia gak terlalu dekat dengan yang lain. Baby sambil mengutak-atik tabletnya. Ada matkul desain di komputer dan Baby mesti membiasakan memegang tabletnya untuk kepentingan gambar. Seperti ganti kuas, blending, layering. Ia masih sangat kaku. Kadang gak kepikir di layer dulu, atau ngeblendnya salah. Ya namanya juga pemegang tablet baru. Misi, kamu Baby Humairah ya? Tanya seorang pria. Baby mendongak dan mendapati dosennya Pak Baim duduk di depannya. Wajar aja sih. Meja di kantin ini model meja taman yang mejanya panjangik dari kayu dan kursinya juga panjang dari kayu juga. Kantin dalam keadaan ramai jadi wajar aja kalau Pak Baim duduk di depannya. Boleh kan saya duduk di sini? Oh ya boleh lah Pak. Kok Bapak tahu nama saya? Ya kamu kan mahasiswa saya. Masa nggak tahu? Kalau absen. Itu fungsinya biar kenal, kan? Baby mengangguk. Oh ya Pak. Saya kenal sama temannya Bapak. Namanya Ning Ningrum. Kenal gak Pak? Masih ingat? Ya kenal. Saya negur kamu karena itu kok. Saya dihubungi dia dan dia nitip kamu. Baby mengangguk, lalu makanannya ia habiskan. Pamit dan berpisah begitu saja di kantin karena Baby harus segera masuk ke kelas berikutnya. Baby pulang jam 12 siang, dan ia sudah berjalan kaki keluar dari gerbang. Gak ngarep juga bisa dijemput sama suaminya. Jadi ya, jalan aja. Baby, mau bareng gak? Tanya Pak Baim dari dalam mobil. Oh, enggak Pak. Makasih. Gak usah malu. Kamu kan temannya Ningrum. Jadi teman saya juga. Duh, gak berani saya. Nanti saya dikira katro nilai lagi. Hehehe. Monggo silahkan Pak. Saya jalan kaki. Dekat kok. Bener nih. Beneran Pak. Sure. Sekalian olahraga. Biar saya six packs. Ucap Baby asal jeplos. Yang di dalam mobil menggeleng sambil tertawa kencang. Jendela sampingnya masih terbuka dan mobilnya masih belum jalan. Sementara Baby melempar senyumnya ke si Pak dosen. Ada satu orang lagi di atas motor yang matanya sampai mendelik dan hampir merah semua. Hamad. Baby. Ucapnya dengan nada berat. Baby saja sampai hampir jungkel begitu mendengar ucapan Hamad barusan. Kaget. Lah kok bisa tiba-tiba nongol orang ini? Mas. Oh. Baby celingukan.
Si Pak Baim bukannya langsung budal jalan malah masih mangkal aja. Pak, permisi saya dijemput. Mari Pak. Ucap Baby sebelum menuju motornya Hamad. Ia naik dan pegangan di pinggang suaminya. Matanya masih tertuju pada mobil hitam milik si Pak Baik yang masih aja di sana. Gak jalan-jalan. Kenapa sih dia? Sepanjang jalan, si Doi diam aja. Entah karena ngambek apa emang lagi bad mood. Pertemuan di pondok gak berjalan lancar. Jadilah Baby diam saja. Menunggu sampai rumah. Di parkiran pondok, Hamad meletakkan motor lalu ia langsung bilang kalau dia lanjut rapat. Ya, kalau sendirian di rumah, mendingan sama Dijah aja. Ke rumah Pak Kiai aja deh. Jujur saja Hamad sedikit sakit hati. Melihat Baby berdekatan. Tidak. Lebih tepatnya bertegur sapa dengan pria lain. Ia tak terima. Mau dia dosennya kek, temannya kek. Rasanya gak pantas aja. Hamad duduk di kursi yang beberapa menit ia tinggalkan dengan izin jemput istri. Rapat masih berlangsung dan memang akan berlangsung lama sekali. Jadi kalau ada yang mau izin urgent diperbolehkan. Tapi gak boleh protes dengan keputusan yang diambil sepanjang keabsenan itu. Sampai mana bahasannya? Tanya Hamad kepada Hanan. Materi yang formal. Soalnya ada kurikulum baru. Ini mesti dipercepat ritme belajarnya biar nutut semua. Lah semua ditumplak kok. Keluh Hanan sambil garuk-garuk kepala. Sebenarnya tahun ajaran baru sudah dimulai dan ada banyak sekali perubahan. 1. Guru yang terbatas, lalu perubahan kurikulum. Walau mereka bukan sekolah negeri. Tapi takutnya perubahan kurikulum ini akan mempengaruhi di sistem ujian akhirnya nanti. Saya punya usul. Ucap Ning Melati dan kini semua mata tertuju padanya. Si perempuan berwajah bening mengkilap itu. Atau yang orang bilang glowing memukau semua orang dengan usulannya yang semua bilang pintar itu. Jeti. Ya jangan dipaksa. Lagian kan ujian sekolah juga dari kita. Dari lembaga juga soalnya. Kalau memang ada tambahan materi yang harus dikuasai murid, ya bisa kita tambahkan nanti di semester 2 dengan menambah jam ekstra untuk anak kelas 12 dan 9. Yang akan ujian akhir. Nah, selama itu juga, kita dari sekarang sampai nanti masuk ke semester 2, harus cari cara untuk ada penambahan pengajar. Biar gak kelimpungan seperti sekarang. Jelasnya dengan tegas. Hamad akui. Itu ide yang baik. Semua sudah bertepuk tangan, ada yang manggut-manggut seperti setuju. Hanya Hamad dan Hanan saja yang datar tanpa ekspresi. Hanan terlihat mencatat usulan itu, lalu Hamad melirik ke ekspresi wajahnya. Ia seperti tak mau mendongak. Hanan yang seperti ini, modelan anak gadis yang lagi dilihat calon suaminya. Menunduk, malu-malu. Tapi ada unsur ketus dan galak di wajah Hanan kali ini. Hamad mendongak, dan mendapati kalau Ning Melati sedang memperhatikan wajah Hanan. Pantas. Saat pembahasan sudah masuk ke materi selanjutnya, Hamad mendengar suara perempuan yang ia kenal. Sontak ia dan semua penghuni ruangan itu menoleh. Mencari asal suara. Di depan pintu, ada istrinya. Baby sedang berdiri dengan wajah panik. Kakinya seperti orang gak bisa diam. Pecicilan, kayak orang kebelet pipis. Waalaikumsalam. Ada apa, Beb? Tanya Hamad dia berdiri dan menghampiri istrinya ke pintu. Baby wajahnya masih sama paniknya. Maaf ya semuanya. Sudah ganggu. Ucapnya cepat dan terburu-buru. Ia maju dan mendekati Hamad, berjinjit demi bisa berbisik. Walau gak nyampe juga sih. Jadinya Hamad yang harus nunduk dulu. Mas, Dijah pingsan di kamar. Udah lama banget. Udah aku coba pakai minyak kayu putih, gak sadar-sadar. Aku udah bilang ke Bunyai. Dan aku disuruh manggil kamu sama Gus Hanan. Disuruh bawa ke rumah sakit, atau puskesmas, atau apaan kek. Bisik Baby dengan panik. Hamad mengangguk dan menepuk bahu Baby. Ia berjalan cepat. Kembali ke arah Hanan dan berbisik. Menyampaikan informasi yang sama yang tadi diberikan istrinya. Hanan tanpa banyak bicara, membereskan barangnya. Dan memberi keputusan. Rapat ditunda. Itu saja. Lalu dia berjalan cepat barengan dengan Hamad. Jalan cepat itu berubah jadi lari, waktu Baby bilang apa yang ia lihat. Kalau wajah Dijah pucat sekali dan napasnya pendek-pendek.
Hamad berlari, Hanan juga berlari. Membuat Baby kewalahan. Ia yang paling pendek. Kakinya paling lambat dan lemah urusan berlari. Tiba di rumah, Hamad dan Hanan sudah bertemu dengan Bunyai di dalam kamar Dijah. Sepertinya Dijah ada di atas kasur. Bagaimana ini Bunyai? Tanya Hamad. Sementara Hanan main masuk aja. Baby yang tengah berhenti di depan pintu, barengan suaminya. Membiarkan Hanan di dalam memeriksa keadaan Dijah. Ini denyut jantungnya lemah mat. Kamu siapin mobil. Aku bawa anak ini ke depan. Biar cepat. Ucapnya tegas. Karena urgensi dan situasi darurat. Jadilah Hanan menggendong Dijah dan berjalan cepat ke parkiran. Di sana sudah menunggu Hamad dan Baby di kursi depan. Begitu Hanan dan Dijah masuk di kursi belakang, mobil langsung melaju ke rumah sakit terdekat. Bagaimana ceritanya, Beb? Kok bisa begini? Tanya Gus Hanan dari belakang. Gak tahu, Gus. Aku datang ke kamarnya dan ngeliat dia tidur, tapi kok pakai jilbab dan posisinya aneh. Jadi aku periksa dan dia gak bangun-bangun. Aku langsung panggil Bunyai dan... Ya gitu deh. Ya Allah. Keluh Gus Hanan. Tapi dia emang kelihatan kurus banget terakhir aku lihat dia, Gus. Kayak orang lemes gitu. Katanya makan sehari 3 kali. Tapi gitu. Tiba di rumah sakit. Diagnosa sang dokter adalah Dijah dehidrasi. Entah bagaimana ceritanya bisa dehidrasi. Yang jelas kini Dijah sudah sadar dan sudah diinfus. Ia dirawat di ruangan khusus rumah sakit, berkat Gus Hanan yang berkeras ngurus kamarnya. Dicarikan kamar VIP biar bisa sendiri, dan dia request semua dokter dan perawatnya perempuan juga. Jeti, biar aku yang jaga malam ini, kalian pulang aja. Ucap Hanan pada Hamad dan Baby. Loh, jangan Gus. Biar saya aja. Kan saya perempuan. Protes Baby. Dia juga gak akan bisa tidur kalau pulang. Pikirannya masih ada di sini. Kamu punya suami, Beb. Masa kamu mau di sini saya? Kan gak pantes. Lah, kok? Gumam Baby bingung sendiri. Lalu bahunya ditepuk oleh Hamad. Kita pulang. Ucapnya tegas. Dan Baby tak bisa babi bu atau ngeles apapun. Dia langsung manggut setuju begitu saja. Baby berkemas. Dan dia memastikan Dijah baik-baik saja. Sahabatnya sedang tidur sekarang. Sementara Baby ke dalam kamar, Hamad mendatangi Hanan. Hati-hati. Jangan kebawa perasaan. Ingat hukumnya gimana. Walau ini dalam keadaan emergency, tapi jangan sampai disalahgunakan. Kamu masih ingat kan? Hamad memberi peringatan pada sahabatnya itu. Apaan sih kamu, Mat? Aku ini gurunya. Ustadznya. Aku mandang dia sebagai muridku. Masa muridku sakit? Anakku sakit, aku gak boleh cemas dan jaga. Alasan Hanan. Hamad semakin mendekat. Yakin kamu? Murid? Anak? Anak gak boleh dinikah loh. Diam. Keduanya saling tatap. Seperti ada percakapan dengan tatapan mata itu. Pokoknya kamu jaga. Jaga hati. Jaga syariahnya. Jangan terperdaya, Nan. Itu ucapan Hamad terakhir sebelum berpisah dengan temannya. Besok, Gus. Saya yang jaga. Saya besok libur kuliah. Dosennya lagi ada urusan. Satu matkul doang besok dan dosennya nggak ada. Jadi besok subuh saya minta antar Mas Hamad dan gantiin. Ya Gus ya. Titip Dijah ya Gus ya. Baby berpesan lalu sosoknya berjalan bersama Hamad.